Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wintasari. Saya berasal dari SD Negeri 118 Palembang. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praobservasi bersama Ibu Nopalia Trianggraini MED, ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nopa. Waalaikumsalam, Ibu Ita. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu ya. Hari ini ada percakapan observasi, Ibu ya. Sebelumnya saya akan mengamati Ibu ya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas bersama Ibu. Baik, Bu. Adapun tujuan prasupervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini akan melakukan percakapan observasi ya sebagai persiapan awal Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri ya, kemudian sehingga memberikan pembelajaran yang berkualitas nantinya. Oke, Bu, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan saya ajukan kepada Ibu Nopa. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, terima kasih Bu Ita atas praobservasinya, atas pertanyaannya. Di sini dalam pembelajaran hari ini saya mempunyai dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu agar tujuan pertama saya berharap peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Adapun tujuan yang kedua yaitu saya berharap peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Itu yang akan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini. Baik, berarti tujuan pembelajaran Ibu Nopa capai itu ada dua ya? Ya, benar, ada dua. Nah, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, saya berharap saya ingin mencapai dalam segi pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi area yang dicapai Bu Nopa itu adalah segi dari pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk rancangan kegiatan pembelajaran Ibu Nopa yang Ibu terapkan di dalam kelas itu mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian mode pembelajaran, serta metode pembelajaran, kira-kira apa yang akan diterapkan nantinya? Oke, Bu, karena kebetulan saya juga baru mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada kelas yang akan saya ajarkan nanti. Nah, hal itu akan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dengan menggunakan mode pembelajaran PBL serta metode yang digunakan seperti diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Oke, jadi strategi pembelajaran itu menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan 5KSE, Bu ya. Kemudian mode pembelajaran yang Ibu gunakan itu adalah PBL dan metode pembelajaran itu diskusi, penugasan, ceramah, dan tanya jawab. Benar ya, Bu ya. Kemudian bagaimana untuk media pembelajaran yang Ibu Nopa gunakan pada saat kegiatan pembelajaran nanti? Oke, untuk media pembelajaran karena kita di sekolah ini alhamdulillah IT-nya cukup lengkap, jadi saya ingin menggunakan metode video pembelajaran, menggunakan proyektor, terus ada LKPD-nya, terus speaker, dan saya juga akan menggunakan laptop di dalam pembelajaran. Oke, jadi akan menggunakan video pembelajaran ya dan IT yang lainnya ya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu Nopa akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya hari ini, hari Jumat ya, betul. Jam ke-5 dan ke-6 di kelas 5C. Baik, pada hari Jumat ya, hari Jumat ini setelah istirahat ya Bu ya, benar. Nanti saya akan melakukan supervisi bersama Ibu Nopa ya, saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran nanti ya. Ketika Ibu selesai observasi, nanti kita akan mengadakan percakapan lagi Bu ya, akan mengadakan pasca observasi bersama mengajar praktik saya. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya
akhir ini, apakah Ibu Dopa, apa yang Ibu Dopa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih Bu Wita ya. Percakapan hari ini banyak sekali manfaatnya. Saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi tidak asal sengaja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dopa ya. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Demikianlah pra-observasi saya bersama Ibu Dopa. Nanti akan saya lanjutkan observasi dan pasca observasi bersama pengajar praktik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu siapa yang dapat hari ini. Kenapa nggak masuk? Kita doakan semoga teman kita itu bisa sekolah lagi besok dalam keadaan sudah sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Oke, silakan teman. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Masih ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Masih. Tentang apa kita kemarin? Tentang jaring-jaring makanan, tentang ekosistem. Sehingga tentang ekosistem. Kalau ekosistem itu ada ekosistem di mana? Di sawah. Terus di mana lagi nak? Di laut, pintar, apa lagi? Di darat, di kebun, itu ekosistem. Nah, sebelum kita mulai belajar, agar menambah semangat kalian mencintai tanah air, ada baiknya kita bernyanyi dulu. Lagu apa itu? Garuda Pancasila. Hafal kan? Oke, kalau hafal, kita nyanyi bersama-sama dengan hikmat ya, dengan semangat. Ini akan kita pelajari hari ini, harmoni dalam ekosistem. Sebelum kita belajar lebih jauh, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa, agar apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Ya, jadi apa yang Ibu ingin kita capai hari ini, ya. Pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi Ibu berharap kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian semua dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Adapun tujuan yang kedua yaitu Ibu berharap kalian dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, adapun hal yang akan kita pelajari di sini ada 3, ya. Yang pertama, hubungan antara makhluk hidup di suatu ekosistem. Yang kedua, mengenal rantai makanan. Yang ketiga, melihat rantai makanan yang ada di berbagai ekosistem.
Yang kata ibu tadi ekosistem tadi masih ingat? Ekosistem di mana? Di sawah, di laut, di kebun. Iya, pintar sekali, terima kasih. Nah, coba sekarang amati dulu. Di sini ada gambar, ya. Kebaca nggak? Kebaca. Di sini ada dua orang. Kita anggap saja satu namanya Ubir, ya, yang pakai baju merah ini Ubir. Yang rambutnya agak keriting ini kita sebut saja apa? Alvin. Ada dong Alvin kan? Nah, di cerita ini, ya, gara-gara kamu, dia jadi kelaparan. Si Alvin ini setuju tidak dengan kalau si Udin ini nyelamatin belalang? Dan itu karena dia mikirin kalau si belalang itu diselamatin, yang terjadi kepada laba-laba yaitu laba-laba dan di sini rantai makanan, ya. Apa itu rantai makanan? Iya, pintar, terima kasih. Jadi rantai makanan adalah suatu peristiwa di mana ada terjadinya makan dan dimakan antar makhluk hidup. Kalau seperti gambar ini ada peristiwa makan dimakan. Belalang dimakan oleh si laba-laba. Apabila si laba-laba tidak memakan si belalang, apa yang terjadi dengan laba-laba? Laba-laba akan mati. Nah, hal ini bisa kita pelajari di hari ini tentang rantai makanan, bahwa rantai makanan adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada yang makan, ada yang dimakan, ya, antara sesama makhluk hidup. Dengan urutan-urutan tertentu, ada urutannya. Nah, dalam rantai makanan ada 3 tingkatannya. Yang pertama ada istilahnya produsen. Apa itu produsen? Hah? Produsen? Yang membuat apa? Membuat produk. Atau kalau di sini yang jadi produsen adalah yang menghasilkan makanan. Yang menghasilkan makanan di sini siapa? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Yang menghasilkan makanan di sini adalah tumbuhan. Ya, produsen adalah yang menghasilkan makanan. Di sini yang sebagai produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan makanan dengan bantuan sinar matahari dengan istilah apa? Proses fotosintesis. Nah, ini ada istilah yang kedua adalah apa nih bacanya? Konsumen. Konsumen adalah yang memakan. Ini yang kalau konsumen tingkat 1 tidak memakan si produsen. Lalu di atas konsumen tingkat 1 ada namanya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 makan siapa? Konsumen 1. Di atas konsumen tingkat 2 ada siapa lagi? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 makan siapa nama? Konsumen tingkat 2. Dan terakhir ada namanya pemurai atau decomposer. Nah, siapa pemurai? Pemurai siapa? Bakteri atau jamur. Nah, ini produsen. Ini seperti Ibu jelaskan tadi adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Siapa tadi produsen? Pintar, alhamdulillah, masih ada yang terima. Kalau konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan dan membuat makanan sendiri. Dia memakan produsen atau dia juga makan konsumen lain, ya.
termasuk hewan karnivora. Konsumen yang terakhir konsumen tingkat 3. Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Jadi 1 makan produsen, terus 2 makan 1, si 3 makan 2. Sampai sini paham? Nah, sedangkan pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Jadi si konsumen tingkat 3 itu nggak ada lagi yang makan, dia mati sendiri. Yang kalau dia mati sendiri diuraikan oleh si bakteri jamur, dia menguraikan, ya. Lalu hasil uraiannya menjadi pupuk. Pupuk itu yang bermanfaat untuk si produsen lagi. Jadi dia balik lagi, ya. Ini adalah contoh rantai makanan. Ini ada padi. Padi dimakan siapa? Tikus. Tikus dimakan siapa? Ular dimakan siapa? Lalu yang mati diuraikan oleh jamur. Dan hasil uraiannya menjadi apa tadi kata Bu? Yang dapat menyuburkan si padi tadi produsen. Jadi dia muncul balik lagi, ya. Ini padi sebagai apa tadi? Produsen. Tikus jadi konsumen berapa? 1. Ular jadi elang jadi dan ini jamur atau bakteri jadi apa? Dekomposer atau pengurai. Sampai sini ada yang mau tanya belum? Paham nggak? Rantai makanan. Jadi proses memakan ini, proses makan dimakan tadi namanya dikenal dengan istilah rantai makanan. Ya. Nah, ini coba. Ini adalah contoh ekosistem kebun. Ini ada gambar apa ini? Apa? Ini? Hah? Kayu. Ini? Yang ini? Laba-laba. Apa guna matahari untuk tumbuhan ini? Membantu proses fotosintesis untuk tumbuhan ini masak makanan. Lalu tumbuhan ini dimakan oleh siapa? Belalang. Lalu belalang dimakan oleh? Nah, itu contoh ekosistem di kebun. Nah, ini ada urutannya. Matahari membantu sawi dalam proses fotosintesis. Lalu sawi ini dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh laba-laba. Ini contoh ekosistem di laut. Ini adalah fitoplankton. Apa fitoplankton? Kurang tepat. Fitoplankton adalah ingat kalau yang pertama itu ada namanya produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Ya, jadi fitoplankton adalah tumbuhan yang kecil yang berada di laut. Nah, fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini adalah hewan kecil yang memakan fitoplankton. Ya, lalu si fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Lalu ikan kecil dimakan ikan sedang. Lalu ikan sedang dimakan ikan besar. Contohnya seperti ikan hiu ya, ikan besar. Nah, ini nanti informasi. Agar kalian lebih paham tentang rantai makanan. Tapi sebelum ibu kasih LKPD, ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang mau bertanya tentang rantai makanan? Sudah paham? Nah, agar kalian tambah paham, ibu akan membagikan ini LKPD ini dan kalian akan kerjakan per kelompok. Ya, kerjakan per kelompok. Kalau per kelompok berarti harus diskusi sama teman-temannya. Silakan dibuka lembaga LKPD-nya, dikerjakan sama-sama dengan temannya. Ya.
Diskusikan sama temannya ya, nak. Kalau di tengah-tengah. Nah, berarti sama-sama.
Oke anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Nah, Ibu mau dengar pendapatnya, jawabannya. Kelompok mana yang mau maju ke depan ngasih tahu pendapatnya? Ya, silakan. Kelompoknya Siva, silakan maju ke depan. Yang lain tolong dengerin ya. Di bawah kertasnya. Bawah. Hasil dari jawabannya juga saya kasih lagi. Itu jawaban dari kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa beserta teman kelompok saya membacakan diskusi kami. Pengertian rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses alamiah yang menggambarkan aliran energi dan materi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makan dan dimakan. Rantai ini menunjukkan hubungannya antara produsen organisme yang membuat makanan sendiri, konsumen organisme yang memakan produsen atau organisme yang lain, dan pengurai organisme yang menguraikan materi organik. Rantai makanan menjadi salah satu aspek penting dalam ekosistem yang menghasilkan keseimbangan kehidupan bumi. Tanpa rantai makanan, siklus energi dan materi di alam akan terganggu, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan hidup di ekosistem tersebut. Beberapa rantai makanan sederhana akan menyusun sebuah jaringan makanan yang lebih kompleks. Fungsi rantai makanan. Fungsi utama rantai makanan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendistribusikan energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya. Komponen utama dalam rantai makanan yaitu produsen organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis, seperti tumbuhan dan alga. Konsumen organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen primer, herbivora, konsumen sekunder, karnivora, dan konsumen tersier. Karnivora memakan karnivora lainnya. Pengurai, dekomposer, organisme seperti bakteri dan jamur yang memecahkan bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat dikembalikan ke tanah. Dengan adanya rantai makanan, energi yang ditangkap oleh produsen dapat sampai ke organisme lainnya. Kita bisa gambarkan rantai makanan seperti perjalanan energi dari tumbuhan produsen ke hewan herbivora, konsumen primer, dan seterusnya hingga pengurai. Contoh rantai makanan. Ada beberapa contoh rantai makanan yang dapat ditemukan di berbagai ekosistem, tergantung pada jenis dan organisme yang terlibat. Berikut adalah beberapa contoh rantai makanan. 1. Rantai makanan di laut. Ekosistem laut memiliki rantai makanan yang kompleks dan kaya akan variasi organisme. Rantai makanan di laut dimulai dari fitolog sebagai produsen, yang kemudian dimakan oleh zooplankton, konsumen primer. Zooplankton ini kemudian dimakan oleh ikan-ikan kecil, yang kemudian dimakan oleh ikan besar atau predator seperti hiu atau paus. Contoh rantai makanan di laut: fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan teri, ikan besar, ikan makarel, hiu, pengurai. Gambang laut, ikan herbivora, ikan karnivora, hiu, pengurai. Sekian, terima kasih. Itulah
senang. Kalau ini sedih karena tidak paham. Kalau ini happy. Ya. Kalau kalian paham dan senang dengan pembelajaran kita hari ini, kasih jempol. Sekarang kita tanya dulu, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Mana jempolnya? Oke. Terima kasih anak-anak ibu bapak atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Untuk itu ibu kita kalian sudah mempelajari terlebih dahulu bukunya, jadi bisa kita pelajari untuk minggu depan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ayo doa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Doa ke depan, Nak.